ketua kelasnya Aidil Akbar ke depan. Sekarang ibu absen dulu. Aidil Akbar, Azahra, Berlian, Dinda, Fatimah Zahra, Fatih, Fauzan. Apa bilangannya? Izin. Muhammad Rizki Aulia, Muksalmina, Ori, Sifatul Aini, Rizaul Hamdi, izin. Muhammad Syarkawi. Ya, berarti 2 orang yang izin ya, yang lain hadir semua ya. Sekarang kita nyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Perhatikan ke depan. Berdiri semua. Yang semangat ya. Pancasila, aku tak mendukung
Sudah, silakan duduk kembali semua. Udah, sekarang kita mau memasuki pelajaran selanjutnya. Tetapi sebelum itu, Ibu tanya dulu pelajaran sebelumnya yang kemarin. Yaitu tentang apa yang kemarin? Tentang gibah dan tabayun. Iya, gibah dan tabayun. Apa arti dari gibah? Menggunjing atau membicarakan dari orang lain. Iya, bagus. Tabayun satu lagi apa? Tabayun artinya meneliti dan menyeleksi suatu berita tidak secara tergesa-gesa. Iya, berarti masih ingat semua ya pelajaran yang kemarin ya? Ya, Bu. Udah, sekarang coba berdiri semua biar semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, bagus. Duduk kembali. Udah, sekarang berarti kita memasuki dalam pelajaran yaitu tentang rukhsah. Inilah tujuan pembelajarannya. Perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah. Nah, itu yang pertama, yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam salat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat bagan atau tabel mengenai rukhsah dalam salat, puasa, zakat, dan haji. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, mari sama-sama kita mendengar video tentang rukhsah. Nah, keluarkan buku sama pulpen dan ditulis mana yang perlu, yang di sini ditulis nanti karena ada pertanyaannya. Sambil mengeluarkan buku, diperhatikan ke depan. Sambil Ibu membagikan cetak untuk kalian. Perhatikan ke depan semua.
Sukses bagi orang jika tidak mampu menjalankannya, seperti puasa di bulan Ramadan untuk menahan musafir atau sakit. B. Ruksa tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan lapangan sesudahnya. Manusia dapat memilih antara melaksanakan Jumat, ketentuan semula, atau ruksa keringanan. Ruksa bagi dua macam, yaitu A. Ruksa yang mengandung istighfar atau kebaikan. Pelaksanaan agama atau ruksa dapat dipilih oleh seseorang. Apabila ruksa yang dipilih itu lebih baik, contohnya musafir tidak berpuasa pada Ramadan. B. Ruksa yang menimbulkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena ruksa dalam keadaan tertentu, contohnya mengundur tua atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat diharamkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. 2. Ruksa dalam sholat. Islam memberikan kemudahan bagi umatnya. Terkait dengan sholat, terdapat beberapa aturan yang mempermudah pelaksanaan sholat. Dalam perjalanan, sholat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau digabung pada satu waktu. Kemudahan tersebut salah satunya disyaratkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 110 yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu di proses sebenarnya jika kamu tapi disela oleh orang tua kamu. Sesungguhnya orang munafik adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang sedang dalam perjalanan diperbolehkan untuk meringkas sholat. Berikutnya, menjamak sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat jamak sebagaimana yang tertera pada hadis berikut, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjamak dua sholat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal untuk asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. 3. Kemudahan bagi orang tertentu dalam puasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai takwa hati. Setiap pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Lalu, bagaimana dengan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa. Pertama, pada orang-orang musafir, sakit, wanita yang haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca uraian di bawah ini. A. Orang sakit. Yang disebut orang sakit di sini adalah mereka yang berat berpuasa karena sakitnya. Apabila mereka berpuasa, penyakit ini akan bertambah parah. Bagi mereka yang sakit, maka dapat mengganti puasa di hari lain. Apabila sudah sembuh, apabila tidak ada harapan sakit akibat penyakitnya, ia boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 184, yang artinya, yaitu dengan beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat
itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik baginya jika kamu mengetahui. B. Orang yang sedang bepergian atau musafir, mereka yang diperbolehkan menikah sholat walaupun perjalanannya tidak sulit dan tidak memberatkan, boleh menjalankan puasa. Orang-orang dengan pekerjaan dalam perjalanan secara terus-menerus seperti pengemudi taksi, kereta api, pesawat terbang, dan lain-lain diperbolehkan tidak melaksanakan puasa. Namun, mereka dapat mengganti puasanya di hari lain. C. Wanita haid atau nifas. Wanita yang haid atau nifas wajib meninggalkan puasa dan mengganti puasanya. Seorang wanita yang berguguran atau mengeluarkan darah saat hamil, kemudian dilakukan operasi agar janinnya keluar. Apabila janinnya sudah berbentuk manusia, kira-kira berbentuk lebih dari 80 hari, maka dihukumi nifas. Wanita tersebut hendaknya berbuka puasa dan pada hari-hari ganti puasanya. Tetapi jika janinnya memang berbentuk manusia akan kurang dari 80 hari, maka wanita tersebut tidak dianggap nifas dan ia wajib berpuasa. D. Wanita hamil atau menyusui. Kedua perempuan ini wajib mengganti puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Jika khawatir puasa akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri dan pada anaknya, maka diwajibkan mengganti puasanya. Namun, harus memberi fidyah kepada fakir miskin apabila hati takut akan menimbulkan mudarat bagi anaknya. B. Orang tua mereka yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Orang tua yang renta dan tidak mampu lagi melaksanakan puasa dibolehkan meninggalkan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyah diberikan berupa beras murah atau sejenisnya seberat 1 mud atau 0,75 liter. Fidyah dapat diberikan pula berupa makanan jadi atau siap saji. Beberapa fakir miskin diundang sesuai jumlah hari yang ditinggalkan. Akan lebih utama bila beras tersebut ditambahkan keempat, kemudahan pembayaran zakat. Bagi setiap muslim, zakat merupakan kewajiban. Zakat berfungsi membersihkan diri dan hartanya. Orang yang menunaikan zakat selain melaksanakan perintah, ia pun berupaya untuk menyucikan diri dan hartanya dari kotoran dosanya. Selain itu, zakat mempunyai fungsi sosial, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu atau fakir dan miskin, juga kelompok lain sesuai dengan ketentuan syariat. Seperti halnya pada sholat dan puasa, pada zakat terdapat beberapa keringanan. Apa saja keringanan pada zakat? Berikut uraian ringkas mengenai hal ini. A. Zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Zakat fitrah dibayar oleh jenis makanan pokok langsung seperti beras. Untuk memberikan proses pembayaran, zakat dapat dibayarkan dengan uang yang seharga dengan makanan pokok tersebut.
Baitullah amanlah dia, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji itu, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. B. Haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Apabila akan melaksanakan ibadah haji lagi, maka hukumnya sudah tidak wajib lagi. Pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. Seseorang sudah masuk dalam kategori mampu, akan tetapi belum melaksanakan ibadah haji. Hal ini diperlukan Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Pada situasi pandemi COVID-19 ini, ibadah haji tetap ditunda walaupun sudah ada ketentuan untuk berangkat. Hal ini dilakukan untuk kemaslahatan umat. D. Melaksanakan ibadah haji boleh memilih tamattu, qiran, atau ifrad. Ibadah haji di mana Bapak harus meninggalkan tanah air dalam jarak yang jauh dengan waktu yang lama. Akan tetapi di balik itu terdapat kemudahan
Ya, sekarang udah kalian dengar video semua, yaitu tentang rusak atau kemudahan di dalam beribadah. Sekarang ibu mau bertanya tentang video yang sudah kalian tonton tadi. Apa yang kalian pahami tentang rusak? Rusak adalah keringanan atau kemudahan dalam beribadah. Iya, yaitu rusak adalah keringanan atau kemudahan dalam beribadah. Bagus jawabannya. Ya. Nah, satu lagi pertanyaannya tentang video, masih tentang video yang tadi, yaitu bagaimana video ini menggambarkan kemudahan yang diberikan Allah dalam menjalankan ibadah. Sakit, apa lagi? Kalau kita sakit, bagaimana cara beribadahnya? Bisa tidur, duduk, dan berbaring. Nah, jadi kalau kita tidur, kalau kita sakit, itu bisa melaksanakan ibadahnya dengan tidur atau dengan berbaring ya. Iya, kalau misalnya sakit parah itu boleh dengan isyarat. Nah, udah sekarang kalian perhatikan juga di depan. Rukhsah atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Pengertian rukhsah. Apa itu rukhsah? Secara bahasa berarti keringanan atau kemudahan. Secara istilah, keringanan hukum syariat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dasar hukum rukhsah, dalil Al-Quran, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Tujuan diberikannya rukhsah, yaitu yang pertama tujuannya memudahkan umat Islam dalam beribadah. Nah, itu tujuannya yaitu memudahkan umat Islam beribadah. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara ibadah dan kemampuan manusia. Dan yang keempat, menghilangkan kesulitan dalam menjalankan agama. Mana contoh rukhsah? Nah, itu contohnya yaitu kalau dalam berwudu dan salat itu misalnya tayamum. Tayamum itu saat tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, itu boleh kita tayamum, yaitu dengan menggunakan tanah yang bersih. Yang kedua, menjamak salat. Apa itu menjamak salat? Yaitu menggabungkan dua waktu salat dalam satu waktu dengan alasannya yaitu dalam perjalanan. Yang ketiga, mengqasar. Apa arti mengqasar? Yaitu meringkas. Meringkas salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, itu misalnya contoh dari rukhsah ya, itu ada 3. Syarat pemberian rukhsah. Syarat pemberian rukhsah yaitu terjadi kesulitan nyata yang menghalangi ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan darurat atau keterpaksaan. Yang ketiga, tetap berlandasan dalil syariat yang sudah berlaku. Jadi tidak boleh misalnya kita ikut-ikutan. Itu tidak boleh. Hikmah adanya rukhsah. Hikmah
hikmahnya yang pertama membuktikan bahwa Islam adalah agama rahmat dan kasih sayang. Yang kedua, menjaga jiwa dan kesehatan manusia. Yang ketiga, menunjukkan bahwa kebaikan dan kemudahan adalah prinsip dalam agama Islam. Yang keempat, membentuk kesadaran spiritual bahwa ibadah bukanlah permainan dan hanya untuk dilakukan oleh umat Islam. Nah, jadi kesimpulannya dari semua yang sudah kita tadi jelaskan semua, ruksa adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahan kepada umatnya, yaitu agar tetap dapat beribadah sesuai kemampuan. Karena melalui ruksa, Islam mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa asal kita mau untuk beribadah. Dan selanjutnya yaitu Ibu bagikan lembar jawaban lembar kerja peserta didik, dan kalian isi di buku tulis boleh, di kertas boleh. Ini soalnya diisi. Bentar ya. Ini diisi boleh di sini. Fungsi berdua ya. Ini diisi di sini, dikumpulkan ya. Sudah dikerjakan terus. Waktunya tidak lama. Soalnya ada 6, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan ruksa dari segi bahasa dan istilah. Udah dijawab terus. Siapa yang belum dapat soalnya? Ini soalnya lagi. Ini soalnya lagi.
dimaksud dengan ruksah dalam segi bahasa dan istilah? Itu soal pertamanya. Ada yang kurang jelas soalnya? Ini yang mana ngerti soalnya? Yang nomor 6, lengkapi tabel berikut, yaitu tabel ruksah dalam sholat. Nah, di sini diisi 2. Di sini diisi ruksah dalam puasa, ruksah dalam zakat, ruksah dalam haji. Ya, ya boleh terus. Nomor berapa Aidil? Nomor 4. Nomor 5, sebutkan tujuan besar. Sebutkan 4 tujuan.
nomor apa? Nomor apa? Nomor 3. Nomor 3. Dalam pelaksanaan imsak dibagi menjadi 2. Sebutkan dan jelaskan. Sudah siap, Ori? Lagi ya. Apa ideal? Ini soal nomor 2. Ini nomor 5. Ini nomor 5 soalnya. Sebutkan 4 tujuan besar. Dikerjakan per orang ya. Dan dikumpulkan semua sebentar lagi. Apa Oliza? Siap tidak? Ini bagian. Ini bagaimana? Bagaimana lagi? Bisa? Saya udah lihat videonya tadi, udah jelaskan dari semua. Dalil soal nomor 2. Sebab. Udah siap? Tunggu. Sedikit lagi waktunya 2 menit lagi ya. Boleh. Tidak mau siap? Sedikit lagi waktunya ya.
Udah siap? Udah. Waktunya pun sudah habis ya. Kumpulkan semua, kumpulkan. Sudah dikumpulkan semua, udah siap? Ya, sini Aidil apa? Udah siap semua ya? Ini. Oke. Udah. Jadi untuk selanjutnya kita buat kelompok, yaitu soalnya bagikan kelompok, yaitu yang pertama, ini kelompok pertama. Siapa ketuanya? Siapa namanya? Ya, kelompok 1 yaitu ketuanya Berlian. Kelompok 2 siapa namanya? Azhara Sapana, yaitu ketua kelompoknya. Yang ketiga siapa namanya? Iya, Salmina, kelompok ketiga. Nah, sekarang Ibu bagikan soal kelompok. Kelompok 1 ada 2 pertanyaan. Kelompok 2 ada 2 pertanyaan. Kelompok 3 ada 2 pertanyaan. Dan kelompok 3 ya, sampai kelompok 3 ya. Kelompok 1 yaitu pertanyaannya yang udah Ibu bagi. Coba dibaca, coba dilihat, dijawab secara kelompok ya. Udah, sekarang mulai dikerjakan. Yaitu masing-masing kelompok itu ada 2 pertanyaan. Kelompok pertama ya, Ibu baca dulu ya pertanyaannya ya. Kapan seseorang boleh menjama' atau mengqasar sholat? Dan apa dasar hukumnya dalam Al-Quran atau hadis? Nah, itu soal pertama. Soal kedua, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat qasar dan jama'? Jelaskan perbedaannya masing-masing. Nah, itu untuk kelompok 1. Berarti 2 pertanyaannya ya. Nah, dijawab, dipresentasikan ke depan sebentar lagi. Kelompok 2, coba diperhatikan soalnya yang udah Ibu bagi, yaitu soalnya. Mana soalnya yang udah Ibu bagi tadi? Ya, yaitu pertanyaan yang pertama, siapa saja yang dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan karena mendapatkan rukhsah? Dan sebutkan dengan alasannya. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang tidak berpuasa karena sakit atau bepergian? Itu soalnya yang kedua untuk kelompok 2. Paham nih, paham? Ngerti ya? Kelompok 3. Kelompok 3 soalnya yaitu yang pertama, apa bentuk keringanan? Keringanan itu apa? Itu rukhsah yang diberikan kepada jamaah haji yang mengalami kesulitan saat melakukan ibadah haji. Itu soal pertama. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan membayar dam dalam ibadah haji? Dan dalam kondisi apa dan menjadi rukhsah bagi jamaah haji? Nah, soalnya berarti masing-masing 1 kelompok 2. Ya. Nah, sekarang
kerjakan. Ada yang tidak mengerti? Iya. Masing-masing kelompok soalnya 2. Gimana kelompok 3? Masih semangat?
Ada kendala? Paham ya soalnya? Ya. Selesai soal nomor 1. Tinggal satu lagi nomor 2 ya. Zahra, nomor 2 udah mau selesai. Soal pertama udah selesai. Ini udah untuk selesai kawannya dulu semua ya. Udah. Nah, jadi yang udah siap, kelompok 3 udah siap, kelompok 1 udah, kelompok 2. Nah, jadi yang udah siap boleh presentasi terus ke depan. Jadi sambil menulis, sambil berpikir, sambil mendengar hasil presentasi dari kelompok 3 yang udah selesai ya. Nah, udah. Kelompok 3 yang udah selesai, udah boleh terus tampil ke depan, presentasikan hasil kelompoknya. Mana ketua kelompoknya? Salmina. Ketua kelompok siapa? Kelompok 3. Iya, ke depan. Belum? Udah,
kelompok 3 udah selesai, udah bisa maju ke depan. Semua maju ke depan. Ketua kelompoknya lebih ke depan di sini. Di sini. Ini lagi. Nah, iya. Ya, baca. Udah untuk kelompok 3 presentasinya sambil menulis ya, sambil mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil dari presentasi kami, yaitu apa bentuk keringanan rukhsah yang diberikan kepada jamaah haji yang mengalami kesulitan saat melakukan ibadah haji. Jawabannya yaitu beberapa bentuk rukhsah. Tawaf dengan kursi roda bagi yang sakit. Haji tamattu, memudahkan jamaah dengan melaksanakan umrah dan haji secara terpisah. Melontar jumrah diwakilkan jika tidak mampu. Menginap atau marbit minimal di Muzdalifah. Menggabungkan sholat atau jamak saat di Arafah dan Muzdalifah. Dalil, Nabi SAW bersabda, lakukanlah apa saja yang memudahkan kalian dalam haji, karena haji itu disyariatkan dengan penuh kemudahan. Hadits Bukhari dari Muslim dan Muslim. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan membayar dam dalam ibadah haji? Dan dalam kondisi apa dam menjadi rukhsah bagi jamaah? Jawaban, dam adalah bentuk kompensasi berupa penyembelihan hewan karena meninggalkan wajib haji seperti marbit di Mina, melanggar larangan ihram seperti memakai wewangian. Jenis dam, menyembelih kambing, memberi makan 6 orang miskin, berpuasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari setelah kembali. Contoh kasus, jika seseorang tidak sempat mabit di Mina karena sakit, maka ia wajib membayar dam. Ya. Tepuk tangan. Itu hasil dari kelompok 3, yaitu sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Siapa yang mau bertanya kelompok 3? Satu orang saja. Ya. Apakah tujuan dari rukhsah? Tujuan dari rukhsah. Tujuan dari rukhsah adalah memudahkan manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kelompok 2, diterima jawabannya? Terima. Yang lain ada yang mau bertanya? Berarti sudah mengerti semua ya? Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah presentasikan hasil kerjanya semua. Dan sekarang untuk kelompok 1 belum selesai. Berarti untuk kelompok 2 udah selesai. Udah. Maju ke depan, semua maju ke depannya dan ini ketua kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari kelompok kami. Pesan 1. Siapa saja yang dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan karena mendapatkan dosa? Sebutkan dengan alasannya. Orang yang tidak boleh
Jika sakit ringan, tetap diwajibkan berpuasa. Jika sakit berat yang membahayakan nyawa, boleh berbuka dan mengqada puasa di hari lain. 2. Musafir atau orang yang berpergian jauh. Perjalanan minimal 80 sampai 90 km. Safar tidak bertujuan maksiat. 3. Wanita hamil dan menyusui. Jika khawatir terhadap kesehatan diri atau bayinya. Jika hanya khawatir terhadap bayi, perlu qada dan membayar fidyah. 4. Orang tua renta, tidak sanggup berpuasa, wajib fidyah. 5. Pekerja berat. Jika pekerjaan mengancam kesehatan dan sulit ditinggalkan. Dalil Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Pertanyaan 2. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang tidak berpuasa karena sakit atau bepergian? Jelaskan cara mengambilnya menurut syariat. Pada mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan setelah Ramadan. Waktu qada sebaiknya secepatnya sebelum Ramadan berikutnya. Cara berpuasa seperti biasa pada hari-hari biasa. Contohnya, Ali sakit dan tidak berpuasa selama 5 hari. Setelah sehat, Ali wajib berpuasa 5 hari di luar Ramadan. Bagi orang tua renta, membayar fidyah, memberi makan seorang miskin untuk setiap hari puasa yang tidak dijalankan. Hikmahnya, rukhsah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Iya, dari kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 2. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita salat kalau keadaan sedang sakit? Iya, ditanya bagaimana kita sholat kalau kita sedang sakit. Sholat boleh sambil duduk dan sholat sambil berbaring, dan kalau tidak bisa duduk dan berbaring boleh dengan isyarat. Iya, jawabannya bagaimana? Diterima? Diterima. Alhamdulillah, diterima jawabannya ya. Ada yang lain? Bu. Ada? Ada yang lain. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu kelompok lagi ya, kelompok pertama. Sudah siap? Ya. Sudah bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan 1. Kapan seseorang boleh menjamak atau mengqasar salat dan apa dasar hukumnya dalam Al-Quran atau hadis? Jawaban, dalam Islam, rukhsah atau keringanan dalam salat diberikan kepada seseorang yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan salat secara normal, seperti dalam kondisi safar atau perjalanan jauh, sakit, atau dalam situasi darurat. 1. Safar atau bepergian jauh. Seorang musafir yang menempuh perjalanan minimal 80 sampai 90 km boleh qasar, yaitu meringkas salat 5 rakaat atau zuhur, asar, isya menjadi 2 rakaat. Jamak yaitu menggabungkan 2 waktu salat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, baik dengan jamak takdim atau jamak takhir. Dasar hukum Quran surah An-Nisa ayat 101. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu mengqasar salat dalam safar, sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik. Kami keluar bersama Nabi SAW dari Madinah ke Makkah. Beliau salat 2 rakaat
bencana juga boleh meringkas atau menggabungkan salat, jadi menjaga jiwa dan keselamatan. Pertanyaan 2. Bagaimana tata cara pelaksanaan salat qasar dan salat jamaah? Jelaskan perbedaannya. Jawaban: salat qasar dilakukan dengan yang qasar, hanya berlaku untuk salat yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya dikerjakan 2 rakaat. Tidak ada qasar untuk salat maghrib dan subuh. Contoh, seorang musafir salat zuhur cukup 2 rakaat saja, bukan 4. Salat jamak takdim, salat zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur. Jamak takhir, salat zuhur dan asar dilakukan di waktu asar. Diniatkan saat memulai salat. Untuk menggabungkan salat karena alasan syar'i seperti safar, hujan lebat atau sakit berat. Contoh, musafir mengerjakan zuhur dan asar sekaligus di waktu zuhur sebelum melanjutkan perjalanan. Kesimpulan, qasar meringkas jumlah rakaat, jamak menggabungkan 2 waktu salat. Ya, udah selesai. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Saya Bu. Ya, dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda sebutkan salah satu hikmah rusa. Memudahkan dalam beribadah sehingga akan menimbulkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada syariat. Ya, bagaimana? Terima Bu. Dari terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, jadi dari kesimpulan semua, yaitu Ibu mau bertanya kepada kalian, apa yang kalian pelajari tentang ruksah hari ini? Apa itu tentang ruksah? Adalah kemudahan. Nah, jadi karena Ibu ingin bertanya yang sudah kita pelajari, yaitu apa yang kalian pelajari tentang ruksah yang semua yang sudah kita pelajari ini semua nih. Apa itu ruksah? Ruksah adalah keringanan atau kemudahan dalam beribadah. Iya, benar. Bagaimana ruksah membantu umat Islam menjalankan ibadah meskipun dalam keadaan sakit? Kalau misalnya dalam sakit, bagaimana kita melaksanakan ibadah? Salat boleh sambil duduk dan salat sambil berbaring, dan kalau tidak bisa duduk dan berbaring boleh dengan isyarat. Iya, tepuk tangan. Jadi sudah selesai, sudah materi kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa ruksah adalah keringanan atau kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam supaya ibadah itu mudah untuk dilaksanakan, walaupun misalnya ada kendala, ada dalam perjalanan, ada sakit, hal itu semua bisa dilakukan dengan kemudahan dari ruksah. Udah, berarti sekarang udah selesai. Mari sama-sama kita berdoa. Amin.